Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Para pemirsa yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah berada di hampir pertengahan bulan Ramadan. Tentunya kita sebagai seorang muslim sudah sepatutnya kita banyak-banyak menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Di sini kami akan menyampaikan beberapa ahwal-ahwal, beberapa hal-hal yang dilakukan oleh ulama-ulama terdahulu setelah menghatamkan bulan Ramadan. Di dalam kitab Hikayatul Ramadan dijelaskan annal khatimina li kitabillah ala thalathati ahwal. Orang-orang yang menghatamkan kitab Allah, dalam artian di sini adalah Al-Qur'an, itu ada 3 keadaan. Keadaan yang pertama yaitu man kana idza khatama amsaka 'anid du'a wa aqbala 'alal istighfar mal khajli wal haya. Orang yang apabila dia hatam Al-Quran, dia amsaka 'anid doa, dia menahan diri untuk tidak berdoa kepada Allah. Jadi kebiasaan pada umumnya tatkala kita hatam Al-Quran, maka kita langsung berdoa kepada Allah. Berbeda dengan keadaan orang yang pertama ini, dia hatam dan dia tidak langsung berdoa kepada Allah. Yang dia lakukan adalah wa'aqbalal istighfar, yang dia lakukan adalah istighfar. Mengapa dia melakukan istighfar bukan doa? Karena dia melihat khauf, lebih dominan khauf di dalam dirinya, rasa takut kepada Allah atas kelalaian dirinya pada waktu membaca Al-Quran, atas kelalaian dirinya untuk mengamalkan Al-Quran. Dia hanya cuma baca tapi tidak mengamalkan terhadap Al-Quran. Seakan-akan di sini dia menganggap dirinya sebagai seorang pendosa, hanya bisa membaca dan tidak bisa mengamalkan. Hal ini yang dikhawatirkan oleh golongan yang pertama, sehingga dia mengedepankan istighfar daripada doa. Kelompok yang kedua, mereka qaumun idza khatamu da'u. Ada satu kaum yang apabila dia menghatamkan Al-Quran, da'au, mereka langsung berdoa kepada Allah. Berbeda yang dari golongan yang pertama. Golongan yang kedua yaitu langsung memanjatkan doa kepada Allah. Mengapa? Karena mereka lebih memandang kepada sifat ketuhanan Allah, kepada sifat sa'atur rahmah, keluasan rahmatnya Allah, keluasan maghfirahnya Allah, tanpa harus memandang kepada kelebihan dirinya. Walaupun dia memandang terhadap dirinya banyak dosa, banyak salah, masih belum mengamalkan ayat suci Al-Quran, tapi yang dia pandang adalah, fokusnya adalah sifat rahmatnya Allah, wasi'ul maghfirah, sifat luasnya keampunan Allah, sehingga walaupun dirinya banyak dosa, dia tetap pede untuk memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berlandaskan kepada firman Allah, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepada saya, astajib, maka akan saya mengabulkan lakum, untuk kalian. Hal ini berdasarkan dia berdoa karena memang betul-betul butuh kepada Allah. Tanpa dia berdoa, dia tidak akan bisa apa-apa. Maka oleh karena itu, setiap kali mereka kaum menghatamkan Al-Quran, terus dilangsungkan dengan cara berdoa. Kelompok yang ketiga dikatakan qaumun kanu yasilunal khatimah bil Fatihah audan ala bad'in min ghairi faslin bainahuma. Ada satu kaum yang apabila dia hatam Al-Quran, langsung disambung dengan surat Al-Fatihah tanpa harus ada jeda dengan
dengan doa. Jadi tatkala dia sudah membaca qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, langsung baca Al-Fatihah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan. Mengapa mereka kok tidak berdoa ataupun tidak beristighfar? Ini dilandaskan dari sebuah hadis yang dikatakan man syaghalahul Qur'an an du'ai wa mas'alati a'taituhu afdala ma u'tiyas sa'ilin. Siapa yang setiap harinya disibukkan oleh Al-Qur'an sehingga dia lupa untuk berdoa kepada Allah, doa untuk meminta kepada Allah, maka dia akan diberi a'taituhu afdala ma u'tiyas sa'ilin. Maka katanya Allah di dalam hadis qudsinya, maka saya akan memberinya sesuatu yang lebih utama daripada apa-apa yang diberikan kepada orang-orang yang meminta. Jadi orang yang sehari-harinya disibukkan dengan Al-Quran, maka sehingga dia lupa untuk meminta, dia lupa untuk berdoa, maka dia akan diberikan oleh Allah lebih baik daripada apa yang diberikan kepada orang-orang yang meminta. Dari sini kaum ini berlandaskan hadis ini, maka mereka mempunyai inisiasi untuk tidak berdoa, dilangsungkan terus berlangsung menghatamkan Al-Quran yang selanjutnya. Demikianlah apa yang dapat kita sampaikan. Maka dengan ini semoga kita dapat menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan dan dapat mentadabburkan dan dapat mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.